Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rakevi Islami yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisah mayat wanita yang diperkosa penggali kubur di zaman Rasulullah SAW. Namun sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak sahabat semua agar mendukung channel Rakevi Islami ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu, sahabat sudah ikut serta dalam mensiarkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan berlipat ganda kepada sahabat semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Di zaman Nabi Muhammad SAW, hiduplah seorang pria penggali kubur. Pria itu sudah lama 7 tahun berprofesi sebagai tukang penggali kubur. Setiap ada seorang muslim yang wafat, pria itu selalu membuatkan lubang kubur untuk tempat pemakaman jenazah baru. Entah sudah berapa banyak pria itu mencangkul tanah dan membuat lubang kubur setiap tahunnya. Yang pasti, bila ada kabar seorang yang meninggal dunia, dia sudah terbiasa untuk bersiap menggali lubang-lubang pemakaman baru. Suatu ketika, terdengar kabar ada seorang wanita Ansor yang wafat. Pria penggali kubur itu lantas membuatkannya sebuah lubang kubur untuk pemakaman jenazah wanita itu. Setelah pemakaman wanita Ansar telah selesai, pria penggali kubur itu kemudian malah membongkar makam wanita Ansar dan menelanjanginya. Saat itulah setan telah berhasil membujuk dan menyuruh keburukan kepada pria penggali kubur untuk menyetubuhi mayat wanita itu. Kemudian timbullah nafsu syahwat setiap pembeli kuburan. Ia lalu mencopot pakaiannya dan kemudian memperkosa mayat wanita Ansar itu. Namun setelah pria itu melampiaskan nafsu bejatnya, mayat wanita seakan hidup dan terjadilah peristiwa yang sangat mengerikan. Perbuatan pria cabul yang bejat ini ternyata membuat Rasulullah SAW marah besar. Kisah ini nyata sebagaimana dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin fil Wa'zi wal Irsyad. Setelah pria bejat penggali kubur itu telah selesai memperkosa mayat wanita, ia lantas menangis dengan sedihnya atas peristiwa menakjubkan yang terjadi setelah ia menyetubuhi mayat wanita. Tangisan setia benar-benar sangat mengharukan dan bikin hati tersentuh ketika pria penggali kubur itu bertemu dengan sahabat Umar bin Khattab, sehingga Umar juga ikut sedih dan menangis. Beliau kemudian membawa pria penggali kubur itu untuk sama-sama pergi dan mendatangi kediaman Rasulullah SAW. Setelah sampai, setengah Umar lantas datang seraya ikut menangis. Melihat Sayyidina Umar menangis, Rasulullah bertanya, "Wahai Umar, apakah yang membuat engkau hingga menangis seperti ini?" Jawab Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, ada seorang di depan pintu ini yang sudah membakar hatiku." Berkata Rasulullah, "Ya Umar, bawalah ia masuk." Lalu Sayyidina Umar membawa pemuda yang tengah menangis itu masuk. Bertanya Rasulullah, "Apakah yang sudah engkau kerjakan hingga engkau menangis?" Pemuda itu menjawab, "Wahai Rasulullah, saya telah melakukan dosa yang besar. Saya sangat takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mungkin Allah akan sangat murka kepadaku." Nabi bertanya, "Apakah kamu mempersekutukan Allah?" "Tidak ya Rasulullah," jawab si pria itu. Nabi bertanya lagi, "Apakah kamu membunuh jiwa yang kamu tiada hak membunuhnya?" "Tidak ya Rasulullah," jawab si pria itu. Nabi berkata lagi, "Allah akan mengampunkan dosa kamu meskipun sebesar langit dan bumi dan bukit-bukit." "Wahai Rasulullah, saya sudah lakukan dosa yang lebih besar dari langit, bumi, dan bukit-bukitnya."
Nabi bertanya, apakah dosamu itu semakin besar dari arsy? Si pria itu menjawab, dosaku lebih besar. Nabi bertanya, apakah dosamu semakin besar dari arsy? Dosaku semakin besar. Dan Nabi bertanya, apakah dosamu lebih besar dari maaf Allah? Maafnya lebih besar ya Rasulullah. Sesungguhnya tidak bisa mengampun dosa besar kecuali Allah yang maha besar, yang besar pengampunannya. Rasulullah bersabda lagi, katakanlah wahai pemuda, dosa apakah yang sudah engkau lakukan? Saya malu jika memberitahumu, ya Rasulullah. Jawabnya masih dalam keadaan menangis terisak-isak. Karena kurang mengerti maksud dan pengakuan dari pemuda itu, akhirnya Rasulullah mendesaknya. Rasulullah bertanya dengan kuat, beritahu saja apakah dosamu itu? Begini ya Rasulullah, kerjaku yaitu sebagai penggali kubur. Saya sudah lakukan kerja penggali kubur selama 7 tahun. Di suatu hari, saya menggali kuburan seorang gadis dari kaum Ansar. Melihat kecantikan dan kemolekan tubuhnya, nafsu birahi memuncak dan setelah kuburan sepi, saya bongkar kuburannya. Dan saya telanjangi mayat gadis itu. Setelah saya cumbui, nafsu birahi saya tak dapat saya tahan. Lalu saya setubuhi gadis itu. Setelah saya memuaskan nafsu, saya tinggalkan dia. Belum jauh saya pergi dari situ, tiba-tiba gadis itu bangun dan berkata, celaka benar kamu wahai pemuda. Bukannya kamu merasa malu pada Tuhan yang akan membalas pada hari pembalasan kelak? Apabila tiba masanya, setiap orang yang zalim akan dituntut oleh yang teraniaya. Kau biarkan saya telanjang, serta kau hadapkan saya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan junub. Usai Rasulullah mendengar pengakuan dari pemuda tersebut, dengan segera Rasulullah segera bangkit dan berdiri. Kemudian meninggalkannya seraya bersabda, hai pemuda fasik, pergilah. Jangan engkau dekati aku. Nerakalah tempatmu kelak dan keluarlah segera kamu dari sini. Pemuda itu pun segera keluar meninggalkan rumah Rasulullah seraya menangis. Dia berjalan dengan arah tak menentu. Sepanjang 40 hari pemuda itu memohon ampun pada Allah. Dan saat malam ke-44, ia melihat ke langit sambil berdoa, ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang telah berbuat dosa besar. Sekarang aku datang ke pintu-Mu, agar Engkau berkenan menjadi penolong di sisi kekasih-Mu. Sungguh Engkau maha pemurah kepada hamba-hamba-Mu, dan tiada tersisa harapanku kecuali kepadamu. Ya Allah, Tuhanku, terimalah taubatku, dan bila Engkau sudah mengampuniku, beritahulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila tidak, kirimkan pada saya api dari langit, dan bakarlah saya di dunia ini, dan selamatkan saya dari siksa akhirat. Tidak berapa lama selepas kejadian itu, turunlah malaikat Jibril menjumpai Rasulullah. Selepas berikan salam, Jibril berkata, wahai Muhammad, Tuhanmu berikan salam padamu. Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dialah assalam dan daripadanya salam dan kepadanya semua keselamatan. Allah bertanya, apakah kamu menciptakan makhluk? Dialah Allah yang menciptakan segala makhluk. Apakah kamu yang memberi rezeki pada makhluk? Dialah Allah yang memberi rezeki pada saya dan makhluk-makhluk yang lain. Apakah kamu yang memberikan taubat kepada mereka? Dialah Allah yang memberi taubat diriku dan mereka. Allah berfirman, maafkanlah hambaku itu karena aku sudah memaafkannya. Kemudian segera Rasulullah mengutus beberapa orang sahabat dan menyuruh mereka menemui pemuda tersebut dan memberikan kabar gembira kepadanya
bahwa Allah sudah menerima taubatnya dan memaafkannya. Lalu mereka membawa pemuda tersebut berjumpa Rasulullah, yang mana ketika itu beliau Rasulullah sedang menunaikan sholat maghrib dan mereka pun bermakmum di belakangnya. Ketika Rasulullah membaca surat Al-Fatihah yang dilanjutkan dengan surat Al-Kautsar, sesampai baginda membaca hatta zurtumul maqabir, kamu telah dilalaikan sehingga kamu masuk kubur. Maka berteriaklah pemuda itu dengan keras sekali dan langsung terjatuh. Dan ketika mereka selesai sholat, mereka dapati pemuda tersebut telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.